Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 605 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang tahun 2022. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar-gambar yang telah saya pilih. Gambar yang pertama bisa dilihat, gambar ini menjelaskan tentang salah satu mengapa perusahaan berkembang menjadi MNC adalah produk teori siklus. Menurut teori ini, perusahaan menjadi mapan di pasar dalam negeri sebagai hasil dari beberapa keunggulan yang dirasakan atas pesaing yang ada, seperti kebutuhan pasar untuk setidaknya satu pemasok produk lagi. Terdapat bagan di mana menjelaskan perusahaan menciptakan produk untuk mengakomodasi lokal tuntutan. Yang pertama, perusahaan akan membedakan produk dari pesaing dan atau memperluas lini produk di negara asing. Yang kedua, perusahaan mengekspor produk. Yang ketiga, perusahaan mendirikan anak perusahaan untuk mendirikan kehadiran di luar negeri. Dan mungkin untuk mengurangi biaya bisnis asing perusahaan menurun karena kompetitifnya keuntungan dihilangkan. Pada nomor 1, perusahaan menciptakan produk untuk mengakomodasi permintaan lokal. Lanjut ke yang kedua, yaitu perusahaan mengekspor produk untuk mengakomodasi permintaan lokal luar negeri. Yang ketiga itu perusahaan mendirikan anak perusahaan asing untuk membangun kehadiran di negara asing dan mungkin untuk mengurangi biaya. Pada 4A, perusahaan membedakan produk dari pesaing dan memperluas lini produk di luar negeri. Yang 4B, bisnis asing perusahaan menurun karena keunggulan kompetitifnya dihilangkan. Lanjut pada gambar nomor 2. Pada gambar nomor 2, memperlihatkan permintaan mata uang pound Inggris digunakan di sini untuk menjelaskan nilai tukar. Inggris belum mengadopsi euro sebagai mata uangnya dan terus menggunakan pound. Pada gambar 4.2 menunjukkan jumlah hipotesis pound yang akan diminta di bawah beberapa nilai tukar. Kapan saja di waktu hanya ada satu nilai tukar. Pemeran menunjukkan berapa pound akan diminta pada berbagai nilai tukar untuk waktu tertentu. Jadwal permintaan ini turun miring karena perusahaan dan individu di Amerika Serikat akan membeli lebih banyak barang-barang Inggris ketika pound bernilai lebih rendah. Itu sebabnya kenapa jadwal permintaan ini turun miring. Selanjutnya, gambar yang ketiga yaitu gambar penawaran mata uang untuk dijual. Gambar ini menjelaskan setelah mempertimbangkan permintaan Amerika Serikat untuk pound, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan Inggris permintaan dolar Amerika Serikat. Gambar 3 ini menunjukkan jumlah pound untuk dijual atau disediakan ke pasar valuta asing dengan imbalan dolar. Sesuai dengan setiap kemungkinan nilai tukar pada waktu tertentu, seseorang dapat dengan jelas lihat hubungan positif antara nilai pound Inggris dan jumlah pound Inggris untuk dijual atau disediakan, yang dijelaskan sebagai berikut. Ketika penilaian pound tinggi, konsumen dan perusahaan Inggris lebih bersedia untuk menukar pound mereka untuk dolar untuk membeli produk atau sekuritas Amerika Serikat. Maka mereka menyediakan jumlah yang lebih besar untuk dibayar dengan dolar.
Selanjutnya gambar nomor 4. Gambar nomor 4 yaitu gambar interaksi faktor transaksi dalam pasar valuta asing memfasilitasi arus perdagangan atau keuangan. Transaksi falas terkait perdagangan umumnya kurang responsif terhadap berita. Sebaliknya, transaksi aliran keuangan sangat responsif terhadap berita karena keputusan untuk menahan sekuritas dalam mata uang tertentu sering bergantung pada antisipasi. Gambar ini menjelaskan, yaitu memisahkan perdagangan pembayaran antar negara menjadi arus yang terkait dengan perdagangan yang terkait dengan keuangan. Itu juga merangkum faktor-faktor lebih, memberikan tekanan ke bawah pada nilai tersebut. Sensitivitas nilai tukar terhadap faktor-faktor ini tergantung kepada volume transaksi internasional antara kedua negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar yang terakhir atau yang kelima, yaitu gambar ini menunjukkan bagaimana keterlibatan bank sentral atau The Fed dapat mengurangi inflasi. Bank sentral atau The Fed memiliki dua cara untuk investasi, langsung dan investasi tidak langsung. Pada investasi langsung, The Fed menggunakan cadangan mata uang untuk membeli dolar, sehingga mempengaruhi nilai dolar menjadi mata uang yang kuat yang selanjutnya dapat mengurangi nilai inflasi Amerika Serikat. Namun, apresiasi nilai tukar akan memberi dampak harga produk impor menjadi lebih murah dibandingkan harga sebelum terjadinya apresiasi. Hal ini akan mengakibatkan permintaan terhadap barang impor akan semakin tinggi karena dengan demikian perusahaan Amerika Serikat mempertahankan harga rendahnya agar tetap bisa bersaing. Hal itu juga dapat meningkatkan pengangguran di dalam negeri. Selanjutnya, pada investasi tidak langsung, yaitu peningkatan suku bunga dapat mengurangi inflasi Amerika Serikat tidak hanya dengan meningkatkan nilai dolar, tetapi juga dengan menaikkan biaya pembiayaan. Biaya pembiayaan itu meliputi biaya bunga dan biaya lainnya yang berkaitan dalam meminjam uang untuk membangun atau membeli aset. Suku bunga Amerika Serikat yang lebih tinggi menghasilkan biaya pembiayaan yang lebih tinggi pula bagi perusahaan dan individu di Amerika Serikat itu sendiri. Yang selanjutnya cenderung mengurangi jumlah pinjaman dan pengeluaran di Amerika Serikat. Dikarenakan inflasi terkadang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berlebihan atau excess demand untuk produk dan jasa. The Fed mungkin dapat mengurangi inflasi. Ketika mengurangi inflasi ketika mengurangi pertumbuhan ekonomi juga yang ada dalam Amerika Serikat itu sendiri. Demikian penjelasan saya mengenai gambar manajemen keuangan internasional ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.